Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wahyu Nugroho, di mata kuliah pembelajaran terpadu atau pembelajaran tematik. Kali ini kita memasuki minggu ketujuh, di mana minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai kurikulum, perubahan kurikulum, dan tentang kurikulum merdeka, termasuk capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, di minggu ini kita akan mencoba untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari bersama, yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini teman-teman akan menganalisis capaian pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka. Seperti apa? Seperti di pertemuan ke-5 dan 6. Di pertemuan ke-5 kita sudah sedikit membahas tentang capaian pembelajaran. Dan di pertemuan ke-6 kita sudah menganalisis isi capaian pembelajarannya, kemudian membuat tujuan pembelajarannya, dan alur tujuan pembelajaran. Nah, di minggu ke-7 ini teman-teman mengaplikasikannya. Teman-teman silahkan pilih mata pelajaran. Bebas mata pelajarannya, bebas kelasnya, atau bebas fasenya, bukan kelas lagi ya, tapi lebih ke fase. Kalian bebas memilih, oh saya ingin ke fase B, yaitu kelas 3 dan kelas 4. Mau mata pelajaran bahasa Indonesia, misalkan, itu boleh. Meskipun ini tematik ataupun terpadu, tetapi teman-teman di sini analisisnya hanya satu saja. Kita mencoba belajar untuk menganalisis capaian pembelajaran, menjadikan alur tujuan pembelajaran. Nah, silakan pilih, tadi misalkan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, kemudian elemen apa atau CP yang mana. Nah, kemudian teman-teman breakdown CP tersebut menjadikan tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu menjadi alur tujuan pembelajaran. Sebagai contoh lagi, misalkan kemarin kita sudah membahas terkait yang contoh yang saya berikan adalah matematika di fase A, kelas 1 dan 2. Di situ ada mengenal bilangan 1 sampai 100. Nah, 1 sampai 100 ini capaian pembelajarannya juga selain mengenal, siswa juga harus bisa mengucapkan, membaca, atau menuliskannya. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran ini kita bisa pecah lagi menjadi beberapa tahapan, misalkan 1 sampai 50 terlebih dahulu, kemudian 50 sampai 100. Misalkan 1 sampai 50 di kelas 1, kemudian 50 sampai 100 di kelas 2. Nah, itu boleh. Maka kita dari satu kalimat tersebut terpisah menjadi 2 tujuan pembelajaran. Nah, dari 2 tujuan pembelajaran itu akan diurutkan sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Kapan itu dialami oleh siswa? Kapan itu diberikan? Meskipun sama-sama membahas bilangan 1 sampai 100, tapi kita sudah memecahnya menjadi beberapa bagian. Yang pertama diajarkan di kelas 1, yang kedua diajarkan di kelas 2. Oleh karena itu, menjadi urutannya akan menjadi berbeda. Seperti gambar di samping ini, kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran keberapa. Yang pertama, kedua, ketiga yang dialami oleh siswa, yang dipelajari oleh siswa. Mana dulu tujuan pembelajarannya? Nah, jadi sebelum membuat tujuan pembelajaran seperti ini, kita harus menganalisis CP-nya terlebih dahulu. Nah, silakan menganalisis CP yang mana. Ya, ini bersifat individu juga tugasnya, sama seperti tugas di pertemuan keempat, merupakan tugas individu, sehingga teman-teman membuatnya dan menguploadnya merupakan kewajiban setiap individu. Tetapi ketika pengerjaannya, silakan berdiskusi, silakan melakukan brainstorming, silakan melakukan tanya-tanya ke temannya. Misalkan kalian masih belum paham, tanya ke yang sudah paham, kira-kira bagaimana. Atau mengerjakannya bersama-sama boleh, tapi dibagi CP-nya. Oke, nah itu silakan, tetapi
sebisa mungkin tidak sama pengerjaannya, karena banyak sekali mata pelajarannya, banyak juga fasenya, mau fase berapa. Saya ulangi lagi untuk instruksi pembagian CP-nya. Pak, apakah sama? Boleh satu mahasiswa, misalnya ada dua mahasiswa itu mengerjakan fase yang sama di mata pelajaran yang sama? Tidak boleh jawabannya. Karena apa? Karena teman-teman akan menyusun ATP ini dalam satu fase. Misalkan fase A, matematika, capaian pembelajarannya ada apa saja di situ. Kemudian menjadi alur tujuannya apa saja. Kemudian dibuat alur tujuan pembelajaran. Kapan dilaksanakan di semester 1 kelas 1, kapan dilaksanakan di semester 2 kelas 1, kemudian kelas 2 semester 1 dan kelas 2 semester 2. Otomatis itu sudah menjadi satu tugas individu. Nah, teman-teman yang lainnya boleh mengambil mata pelajaran matematika di fase B, boleh di fase C, ya, di fase C juga boleh. Kemudian ada lagi, itu sudah 3 untuk mata pelajaran matematika. Bahasa Indonesia misalkan, bahasa Indonesia di kelas di fase A, fase B, fase C. Kemudian lagi materi IPAS, ya, mata pelajaran IPAS, kemudian mata pelajaran yang lain, sehingga banyak jenisnya, banyak yang bisa dilakukan. Oke, jadi teman-teman membuat alur tujuan pembelajaran berdasarkan mata pelajaran dan fasenya. Tugasnya apa? Tugasnya berupa individu. Nah, jika mungkin kelas kita ini cukup banyak mahasiswanya, apakah cukup dibagi? Nah, kalau tidak cukup, kita bisa diskusikan teknisnya di WhatsApp group ataupun di forum diskusi lainnya. Oke, jadi intinya adalah di pertemuan ke-7 ini teman-teman akan membuat alur tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka. Bentuknya akan berupa Word ataupun PDF, silakan diupload di LMS. Ya, cukup jelas untuk perkuliahan di minggu ini. Ya, jadi materinya sudah kita pelajari, tinggal teman-teman mengerjakan tugas tersebut. Sepertinya sudah cukup jelas instruksinya, jadi nanti juga saya akan membuat instruksi di bawah ini, di bawah di LMS-nya. Kemudian kita juga akan bisa diskusi di WhatsApp group maupun di forum diskusi lainnya. Terima kasih. Cukup sekian pengantar pertemuan di minggu ini, minggu ke-7. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.